media informatif pembangunan daerah. Saya akan mendengarkan lagi saran-saran dari Bapak Ketua DPR yang selama ini rajin ke lapangan. Mungkin ada masukan-masukan dari Ketua DPR kepada kita semua ini sebagai fungsi kontrol sesuai dengan susunan kepengurusan kita ini. Jadi Pak Ketua ada? Ya, Assalamualaikum. Ya, mungkin ada masukan Pak Ketua, di mana saya tahu persis Pak Ketua sudah keliling kemana-mana untuk melihat kira-kira ada masukan kekurangan apa lagi yang kita harus benahi untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Pulau Mandar. Silakan Pak Ketua. Pak Bupati dan seluruh Forkopimda yang saya hormati, kesyukuran juga bagi DPR dengan melihat format yang baru dari pusat, bahwa DPR masuk dalam format gugus Satgas Penanganan COVID-19 ini. Walaupun sebelumnya tidak ada Pak Bupati, tapi kami tetap terus turun ke lapangan. Ya. Karena apa? Pak Bupati tidak bilang bahwa ini fungsi kita DPR ini adalah memonitoring bagaimana pelaksanaan tugas gugus di lapangan seperti apa, dan ingin memastikan bagaimana penanganan dan mengamankan masyarakat kita di Pulau Mandar ini. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan kami Pak Bupati setelah kami melakukan monitoring ke lapangan. Di awal-awal saya kira ini sudah berjalan, cepat tanggap dari gugus Kabupaten Pulau Mandar, sudah cepat turun ke lapangan, walaupun di awal dengan format yang lama itu masih banyak kekurangan, tapi kami memahami ini adalah keadaan darurat dan kami melihat ada perkembangan yang lebih baik terhadap penanganan ataupun pencegahan COVID-19 di Kabupaten Pulau Mandar. Terkhusus Pak Bupati sudah dijelaskan tadi Pak Dandim, kami sudah melakukan monitoring berdasarkan rekomendasi DPR, dan beberapa poin-poin rekomendasi itu mengenai penyediaan dan publikasi data yang valid mengenai potensi dan persebaran COVID-19 di Kabupaten Pulau Mandar. Ini sudah berjalan, kami teman-teman kita bagi DPR untuk turun ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa, dan kami melihat sudah ada pelaksanaan tim gugus di bawah, tapi ada hal yang menjadi perlu masukan Pak Bupati mengenai sinkronisasi data. Jadi perlu memang sinkronisasi data dari perbatasan, karena ini adalah awal mula orang masuk ke Kabupaten Pulau Mandar. Ini harus terdata dengan baik. Kami sudah ke sana, penyemprotan disinfektan dan pengambilan data. Tapi ada satu poin pengambilan data itu bahwa di situ harus tegas dan harus agak keras. Karena kita tidak boleh terlalu mengambil suatu kebijakan, ini masalah penyakit yang kita tidak terlihat secara kasat mata. Jadi perlu sedikit agak tegas di bagian pendataan Pak Bupati, bahwa di setiap orang yang masuk itu harus kita lihat ID card-nya. Kalau kita cuma bertanya ini mau kemana, orang akan dengan gampang saya mau ke Majene, saya mau ke Mamuju. Akhirnya kita tidak terdata. Ini resiko jebol kita punya data. Itu satu Pak Bupati. Jadi harus betul-betul tim atau pelaksana di lapangan harus agak tegas dalam hal pengambilan data. Harus kita cek dengan baik, by name, by address. Jangan kita loloskan, asal dia bilang tidak ada KTP, kita loloskan. Oh iya, dan nggak apa-apa. Padahal ini adalah awal mula. Karena penyebaran virus corona ini adalah pendatang. Itu satu. Mungkin perlu ketegasan dari tim di lapangan, terkhusus di perbatasan, untuk bagaimana mengambil data yang seakurat dan sevalid mungkin. Itu satu. Terus yang kedua, sinkronisasi data dari perbatasan ke kecamatan dan desa. Karena ini adalah unsur pertama untuk membuat suatu kesimpulan bahwa ini masuk ODP apa tidak. Jadi kalau tidak ada sinkron data dari perbatasan yang ditransfer ke kecamatan dan desa, ini akan berisiko juga. Ini perlu. Kami sudah monitoring ke kecamatan, ada beberapa saya ke Kecamatan Luyo kemarin, belum terkoneksi dengan baik Pak Bupati. Jadi kalau bisa setiap hari diambil,
langsung paginya ditransfer lagi ke kecamatan dan desa untuk memvalidkan data untuk penyebaran ODP COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar. Terus yang kedua, ini mengenai kita juga monitoring, sebagai fungsi monitoring, kami juga monitoring ada Pak Dr. Bustaman ini, Kepala KTU di Rumah Sakit Polewali Mandar, bahwa kami mendapati di awal-awal bahwa masih sangat minim APD mengenai masker, hand sanitizer, disinfektan itu masih minim Pak Bupati. Jadi kami mengusulkan bahwa ini perlu juga dari pemerintah, khusus OPD-OPD yang terkait untuk cepat melakukan pengadaan terhadap APD ini. Karena para medis ini adalah garda terdepan kita. Kalau ini yang berisiko, ini yang lumpuh, kita bahaya. Bagaimana penanganan COVID-19 di Polewali Mandar. Dan untuk sekedar informasi Pak Bupati, saya dapat informasi juga dari Jakarta dan beberapa teman-teman juga dari luar, bahwa jangan juga yang menjadi perhatian utama ini yang menangani COVID. Karena ini yang di poliklinik, terus yang di UGD ini juga berisiko. Karena kalau orang yang gejala utama, yang belum dipastikan COVID, itu kan masuk ke UGD, masuk ke poliklinik. Ini harus juga dipastikan bahwa mengamankan para medis yang ada di poliklinik dan UGD juga itu harus menjadi perhatian utama. Karena data yang kami terima, bahwa yang meninggal itu ada beberapa tim medis dokter itu adalah orang yang berada di UGD dan di poliklinik. Jadi ini satu juga masukan Pak Bupati. Jangan cuma yang di bagian COVID isolasi yang diamankan, diprioritaskan, tapi di UGD dan poliklinik yang berhubungan langsung dengan klien orang sakit terutama. Terus yang ketiga, ini mengenai tanggapan atau penerimaan masyarakat yang berbeda-beda. Ini himbauan terkhusus maklumat MUI. Ini saya lihat ada Pak Kepala Kemenak bahwa hari Jumat kemarin ini masih banyak tanggapan dan penerimaan yang berbeda-beda. Banyak yang menolak untuk pelarangan salat Jumat. Walaupun sudah dibuatkan surat edaran maklumat dari MUI Polewali Mandar, ataupun sebenarnya dari pusat sudah dilaksanakan. Jadi ini perlu pemahaman atau supaya upaya yang masif, edukasi yang terstruktur untuk bisa memberikan pemahaman ke masyarakat. Seperti apa bahaya COVID-19 ini. Kemarin mungkin Pak Kapolres camat dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat di sana. Akhirnya saya dengar, ini baru saya dengar, bahwa akhirnya mereka tetap bersikukuh melaksanakan salat Jumat. Nah ini juga perlu dari pihak kemana-mana, seperti apa sinkronisasi, koordinasi yang baik antar semua instansi untuk bisa memberikan anjuran ataupun himbauan ini bisa berjalan dengan efektif dengan ke bawah. Dan satu juga Pak Bupati, sebentar kami akan adakan rapat kalau ini insya Allah terlaksana untuk menyikapi laporan dari masyarakat mengenai tanggapan dan penerimaan yang berbeda mengenai maklumat MUI terhadap pelaksanaan salat Jumat dan salat berjamaah untuk 5 waktu di masjid ini. Ini yang sangat penting juga Pak Bupati, sudah terjadi corona, dampak yang terjadi bagi masyarakat kita ini sangat luar biasa. Dengan diberlakukannya kebijakan social distancing, physical distancing, orang jadi tinggal di rumah, tidak banyak interaksi. Nah ini akan berhubungan dengan Dinas Perindak UKM. Karena orang tidak bisa kumpul, akhirnya transaksi secara ekonomi itu tidak bisa berjalan. Banyak keluhan masyarakat bahwa adanya perlambatan ekonomi, akhirnya daya beli turun. Nah ini kita juga, Pak Bupati, kemarin saya habis monitoring ke PDAM, seperti apa perusahaan daerah bisa berkontribusi tidak pada penanganan atau tindak lanjut terhadap akibat dampak dari COVID-19 ini. Kami mengusul Pak Bupati, mudah-mudahan ada program yang lebih real ke masyarakat, karena dari pemerintah pusat sudah memberikan stimulus gratis PLN listrik untuk 450 daya dan 900 yang tidak mampu. Kita juga mengharapkan Pak Bupati melalui PDAM kalau bisa menggratiskan
dalam waktu mungkin 1 bulan sampai 3 bulan berikan ke Pak Bupati untuk bisa membantu masyarakat kita. Itu analisa dari Direktur PDAM Pak Bupati. Dan mungkin dengan bantuan-bantuan yang lain, atau mungkin bisa dengan bantuan langsung secara sembakau atau bagaimana bisa kita lakukan, karena sangat berimpact ini terhadap ekonomi dan daya beli masyarakat kita, Pak Bupati. Terus mungkin itu saja yang menjadi itu, Pak Bupati. Terus dengan menyikapi berbagai surat edaran dari kementerian juga, Pak Bupati, kalau memang dalam hal ini penanganan COVID ini terjadi kendala dalam hal penganggaran, kami DPR siap sedia untuk saling berkoordinasi. Program ataupun kegiatan-kegiatan apa yang perlu digeser, kita siap untuk dilakukan rapat berkoordinasi dengan tim TAPD. Untuk bagaimana penuntasan COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya dulu, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua DPR atas masukannya. Memang kita akui sejak penanganan awal itu memang banyak kekurangan mengenai APD, karena APD ini biar kita mau beli juga susah. Kalau uang nggak ada masalah, alhamdulillah kita masih ada dana ininya, hanya membelinya ini yang susah. Tapi alhamdulillah sudah ada bantuan dari provinsi, jadi sudah kita bagikan 6 APD ke setiap puskesmas, dan kemarin sudah terpakai di Desa Buku, kalau tidak salah itu ada yang meninggal, tapi penanganannya itu dilakukan secara bagaimana orang meninggal terkena COVID-19 ini. Jadi APD-nya kita ambilkan lagi dari rumah sakit. Jadi di samping kita sudah bagikan 6 per puskesmas, juga di rumah sakit kita simpan ada 100 lebih yang ada di sana, dan masih sampai sekarang ini kita masih memesan terus. Dan juga saya sudah perintahkan untuk membuat alat pelindung untuk bisa dibikin sendiri di Polewali Mandar dengan memaksimalkan UKM-UKM yang ada. Untuk jadi dinas kesehatan saya sudah perintahkan untuk membeli kain dan membuat masker sebanyak-banyak mungkin agar masyarakat kita ini bisa terhindar. Terima kasih Pak Ketua atas masukannya, dan Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.